kebersihan ini yang memang perlu kita sosialisasikan. Silakan berproduksi ya, sesuai dengan peluang yang bisa ditangkap. Misalnya tasnya nanti dikasih logonya MTQ. Gratis. Kan itu kan kita untuk masyarakat kan. Kegiatan ini. Pak, ada pertanyaan khusus ini soal pedagang-pedagang kaki lima atau makanan di Pamekasan. Kan mereka ini kan satu yang datang adalah yang menggeluti Al-Quran, dan kadang sebagian ada yang hafiz. Nah, soal higienis ya, kebersihan makanan yang dijual dan kemudian kategori halalnya apa, itu juga sudah dipikirkan dan disosialisasikan kepada PKN-PKN. Ya, itu pasti ya, karena nanti kan ada kami rencanakan kan ada kegiatan pameran ya. Nah, dalam kegiatan venue pameran itu kan tentunya kita menyiapkan makanan-makanan khas ya, yang ada di Kabupaten Pamekasan, di samping juga yang sudah tersedia di banyak tempat di Kabupaten Pamekasan. Tentunya ini menjadi bagian dari persiapan MTQ ini, sehingga kita bisa mengajak mereka untuk menjamu tamu kita ya. Kalau kehalalannya insya Allah halal, karena Madura sebagai masyarakat religius tidak bisa diragukan lagi lah. Kalau kebersihannya, kebersihan ini yang memang perlu kita sosialisasikan kepada mereka, karena tamu itu kan raja. Apalagi banyak tamu yang akan datang, maka kita harus menjaga nama baik Pamekasan dengan memberikan layanan yang terbaik, baik dari sisi kebersihan, sisi pelayanan, penyajian, maupun juga tentunya kehalalan itu memang merupakan satu hal yang sudah pasti ya, kita harapkan agar ya mereka tamu kan kita butuhkan kan next-nya, artinya kita berharap mereka nanti bisa kembali ke Pamekasan. Tentunya mereka harus membawa kenangan yang indah, kenangan yang baik lah tentang Pamekasan ini. Jadi jaminan mutu makanannya itu yang perlu dijaga ya. Oke, ada nggak yang pusat oleh-oleh yang sudah kemudian mulai membranding MTQ Jawa Timur untuk tahun ini ya? Ya, kemarin kita sudah kumpulkan beberapa pelaku usaha handicraft ya. Kita ajak rapat koordinasi bersama mereka untuk menyambut event besar ini untuk mereka juga. Karena kami sampaikan bahwa tamu itu kan tentunya butuh kenangan, butuh sesuatu yang bisa dibawa sebagai kebanggaan lah bagi mereka. Oh, saya sudah dari Pamekasan, hadir dalam MTQ ini. Nah, buktinya ini, ini kan peluang usaha ya bagi mereka. Untuk menangkap peluang usaha ini tentunya mereka juga harus jeli dan melihat peluang ini. Kalau saya jualan kaos juga nanti harus daftar ke panitia? Tidak perlu daftar. Silakan berproduksi ya, sesuai dengan peluang yang bisa ditangkap dari momen ini. Tapi saya gunakan logonya MTQ Jawa Timur yang tuan rumah Pamekasan, itu harus pamit apa enggak gitu? Ya tentunya itu tinggal dikomunikasikan saja agar penggunaan logo maupun maskot itu tidak salah kan begitu. Itu hanya butuh komunikasi saja. Konsultasi saja ya. Jadi kalau ada warga yang pengen nanti ada cetak tas atau kaos untuk dijual di souvenir itu, bisa langsung konsultasinya ke mana nih Pak? Ya ke kami tentunya ya. Di Kapakesra. Ya, sebagai salah satu leading sektornya kita. Memang untuk kegiatan pameran maupun juga keterlibatan para PKL dan pelaku usaha kecil dan menengah itu kita serahkan pada Dinas Koperasi dan Disperindak ya. Untuk memfasilitasi itu. Oh, berarti bisa ke Kesra, bisa juga ke Disperindak atau Koperasi. Ya. Oke. Jadi ini nih sebenarnya sedikit menarik. Jadi mau cetak tas. Oh, coba saya minta ambilkan tas saya itu. Tidak apa-apa. Ini kan bagian dari inspirasi. Nah,
Jadi ini saya punya tas, misalnya tasnya nanti dikasih logonya MTQ. Nah, logo tersebut saya bisa minta ke Disperindak atau ke koperasi. Ya, nanti tentunya kami panitia kabupaten. Iya. Itu sudah menyiapkan itu semua. Tinggal mengkomunikasikan saja dengan kami. Ya, apakah dengan langsung ke dinas yang bersangkutan atau melalui dinas sektor yang memang kita sudah siapkan ya. Nah, untuk kebutuhan itu. Itu nanti gratis Pak penggunaan logonya? Gratis. Kan itu kan kita untuk masyarakat kan. Takutnya nanti gunakan logo itu. Jadi sudah ada jaminan nih bahwa semua penggunaan untuk pedagang yang asal Pamekasan gratis ya, menggunakan logo-logo tersebut untuk usaha nanti di MTQ. Ya, karena memang kita mengadakan kegiatan ini kan untuk masyarakat. Ya, termasuk bikin kopiah mungkin nanti dikasih logo MTQ Jawa Timur. Silakan, diperbolehkan. Peluang usaha yang sangat bagus kalau bisa menangkap ini. Rata-rata kan mereka butuh ya kopiah itu dengan sendirinya ya, apalagi ada logo MTQ Jawa Timur ya. Yang waktu di Pamekasan ini kan. Pak, ini kan tidak seluruhnya ya, walaupun kontingen kafilah itu kan datang ke Pamekasan dalam kondisi sehat apa semuanya. Jika sewaktu-waktu tiba-tiba ada yang sakit walaupun demam atau kemudian nanti sudah disiapkan juga rumah sakit rujukannya. Ya, jadi kita sudah rapat koordinasi dengan OPD terkait ya, termasuk dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Smart ya. Ya, artinya untuk melayani para tamu itu di bidang kesehatan, kita serahkan sepenuhnya pada leading sektor yang menangani kesehatan ini, dan mereka sudah siap, bahkan sudah menginventarisir venue-venue maupun juga beberapa tempat yang sekiranya nanti bisa disiapkan tenaga medis di tempat-tempat tersebut. Kalau hitungan Bapak sekarang dari proses dari awal sampai sekarang itu, dari turunnya SK tersebut, persiapan itu sudah masuk dalam angka berapa persen? Ya, kita paparan sudah ya di depan kabupaten kota se-Jawa Timur ya, di Surabaya tentang kesiapan kita. Kemudian kita sudah rapat koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait, dan nanti kita akan tindak lanjuti juga dengan rakerda dengan LPTQ se-Jawa Timur dalam waktu dekat ini ya, sehingga kita bisa mempersiapkan lebih awal tentang pelaksanaan ini. Ya, kalau di persentase lah mungkin 20% sudah kita jalankan. 20% tahapan sudah kita lakukan. Oke, semoga 20% ini lambat laun kemudian betul-betul menjadi langkah sukses untuk pelaksanaan MTQ Jawa Timur ke-29. Ada hal khusus yang ingin disampaikan kepada warga Pamekasan untuk MTQ sebagai yang terakhir ini? Ya, jadi event MTQ ini merupakan event besar ya, yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan atau dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk masyarakat Pamekasan. Oleh karena itu kami berharap agar seluruh masyarakat Pamekasan menyambut pelaksanaan MTQ ini dengan sebaik-baiknya, karena kita berharap momen MTQ ini menjadi puncak atau simbol kelahiran kembali Pamekasannya, terutama dari aspek ekonomi ya. Karena itu tema yang kita angkat ya untuk pelaksanaan MTQ nanti kami rencanakan adalah Pamekasan Reborn, berlandaskan nilai-nilai Quran. Nah, jadi kita berharap ini merupakan kelahiran kembali Pamekasan, pergerakan ekonomi di Pamekasan bergerak dengan cepat, berlandaskan nilai-nilai Qurani, sebagaimana masyarakat Madura khususnya Pamekasan lah yang dikenal sebagai masyarakat religius. Tempat pesantren di Madura ini sangat banyak. Masyarakat santri ini merupakan salah satu identitas masyarakat Madura. Nah, kita berharap melalui syiar
MTQ ini nilai-nilai religius, nilai-nilai spiritual itu semakin mengakar di bumi Madura, khususnya di bumi Pamekasan ini. Mari kita dukung bersama, kita terlibat semuanya agar pelaksanaan MTQ bisa berjalan dengan lancar dan sukses untuk Pamekasan hebat. Ya. Oke, demikian kita perjumpaan hari ini. Semoga di kesempatan berikutnya setelah persiapan mencapai 60% kita bisa ketemu lagi dengan Cak Mamang untuk menyambut MTQ ke-29 Jawa Timur yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.